Malang. Enggak, Oh, Lok Sumawe. Unimal. Mal itu Lok Sumawe atau Malang. Unimal. Jadi ngisi di sana gitu mas dari UB Aceh. Jadi kita ada agenda tahunan gitu mas. Tahun lalu kan kita di Aceh Jaya, tahun ini di Lok Sumawe. Lah, kita izin sama mas, jadi kita bawa nama UB Aceh gitu. Wah, mau saya minta izin aku yang buat kebaikan lakukan saja ya. Bismillah. Ini aku kenapa ya? Padahal harusnya kuat banget nih sinyalnya. Suara saya bagus ya teman-teman, jelas gak suaranya? Teman-teman, ini ada Gusti ini dari Aceh, dari UB Aceh. Kebetulan dia sudah 1 minggu di sini jalan-jalan dan baru sekarang ke tempat saya. Oke, nah ini kita lagi bicara ini tentang masalah gimana sih sebenarnya kita ini kan bentuk organisasi sosial gitu kan. Ini Gusti ini otot berbaginya tinggi. Thanks. Nah itu ada Dedek Cindy nonton. Loh, kamu tonton sama Mbak Cindy. Halo mbak. Indra nonton juga tuh. Feby, Natalia, thanks ya semuanya. Suaranya jelas gak? Suara saya sih jelas ya, suaranya kenceng tuh. Gusti coba tes suara. Ya apa ya? Padahal sinyalnya udah kenceng banget nih. Sebentar ya, tak matiin dulu. Bismillah, mudah-mudahan porsinya bagus. Ya. Lanjut Gusti, cerita Gusti. Apa yang mas? Jadi ya maksudnya sebelumnya saya minta maaf sama Mas J. Apa Baru itu? hari ini sempat kunjungi guru kan. Nggak Saya apa-apa. minta maaf gitu. Yang penting tuh jalan-jalannya justru. Aku mah nggak penting. Jadi ini bicara mungkin soal komunitas ya. Ya kan cerita nih. Ini nggak mas? Berarti ya nggak apa lah ding, ngomong aja yang lancar aja, nggak usah pakai tutupin nggak apa. Mas kita mah buat pelajaran sama-sama kok. Ya. Ya mungkin Disponsori oleh Papa Pia. Papa Pia. Yuk ngopi dulu. Lanjut. ya saya Gusti Hermawan dari Aceh, kebetulan koordinator di UB Aceh. Jadi tadi sempat sharing sama Mas J soal gimana sih cara kita ngelola organisasi ya mas? Ya. Ngelola organisasi itu. Alhamdulillah Lagi nonton. Ya, lanjut. hari ini misalnya saya pribadi udah 2 tahun lebih diamanahkan oleh Mas J untuk menjadi koordinator di UB Aceh. Alhamdulillah pastinya banyak juga mungkin ya kita ngelola banyak ini mas, banyak ngelola sifat orang kan. Iya. Kepala beda-beda, terus yang lebih senior gitu. Iya. Jadi kebanyakan mungkin saya membuat di istilahnya peraturan bersama teman-teman yang di Aceh itu. Jadi kita apa istilahnya kan mungkin kebanyakan grup-grup WA atau komunitas-komunitas lain itu banyak yang udah masuk, kepengen banget masuk, tiba-tiba diem aja di grup. Terus di saat kita membuat kegiatan ataupun ya hal-hal kecil lainnya mungkin ada beberapa orang yang nggak peduli gitu mas. Iya. Nggak peduli kan. Ya jadi mungkin ya saya mungkin baru juga gitu, jadi masih banyak harus belajar terutama sama Mas J untuk apa istilahnya mengelola organisasi itu bagaimana sih. Iya. Kebetulan umur saya juga masih muda gitu mas, masih banyak yang harus saya pelajari. Cuman yang selama ini saya dapatin selama 2 tahun lebih ini ya alhamdulillah yang ada mas, maksudnya pasti ada dalam tuh yang memang peduli akan komunitas ini. Iya. Tapi sebagian besar ya mungkin masih belum, mungkin masih berpikir bahwa ya ini komunitas biasa gitu. Iya.
Ya saya sendiri kenapa benar-benar mau ngejalanin apa istilahnya tulus ngebantu di menjadi koordinator UB ini, karena saya ya walaupun baru kenal sama Mas J, tahulah niat baik Mas J untuk teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Amin. Ya hari ini mungkin saya minta apa ya istilahnya, minta wangsit apa Mas? Pangsit itu dari mimpi. Pangsit. Wejangan Mas. Oh, wedangan. Itu wedangnya diminum dulu. Pengen sharing sama Mas J lah. Pengen nanya gimana Iya. sih Mas kita dalam mengelola organisasi ini gitu. Jadi kan memang kebetulan di kota saya itu ya masih agak kurang lah Mas. Jadi kita masih misah-misah gitu. Iya. Banyaknya. Thanks ya Gusti, udah datang ke sini nih. Meski kamu terlambat, bukan terlambat sih sebetulnya. Kemarin aku tak liatin timelinenya, cuman kamu jalan-jalan, aku mikir udahlah kamu jalan-jalan buat aku tuh malah lebih penting. Loh, saya bilang gitu kenapa? Saya bahkan bilang sama teman-teman, ini agak silo ya teman-teman, di belakangnya backlight. Nah, jadi saya bilang sebetulnya justru malah kalau kita ngadain kegiatan itu, jangan terlalu serius formal gitu terus ya. Siapa ketemu ngomongin bisnis, ini justru malah ini yang kapitalis nih. Ya, buat saya tuh gimana ya? Saya tuh sama teman-teman ya seneng-senengan, lucu-lucuan aja gitu ya. Jadi kadang yang makan ya ngomongin bisnis sama sekali. Yeah. Saya itu sama adik-adik saya sebut adik-adik itu di setiap kota itu kan saya hampir bisa dibilang selalu punya adik-adik itu ya, kota-kota besar kan. Nah itu kalau mereka jemput saya itu ya hampir nggak ngomong masalah bisnis loh. Ya malah ngomong yang sifatnya kehidupan lah ya. Kadang kita juga ngerumpi juga gitu ya, bukan kita malaikat banget juga enggak ya. Nah ngerumpi juga iya. Ya tapi yang positif lah, dalam arti ngerumpinya itu kan kita mengambil makna ya dalam kejadian-kejadian tertentu ya. Nah, juga kadang-kadang juga saya tuh cerita masa lalu saya, ya cerita masa lalu yang lucu-lucuan gitu loh. Dan kadang juga saya cerita-cerita yang jorok-jorok gitu kan. Nah, stok cerita jorok saya cukup banyak ya teman-teman ya. Itu bagian dari bumbu ya. Ya itulah. Makanya saya mengatakan saya itu bukan ustadz, ya bukan motivator, juragan aja. Ya, juragan itu kan bawanya enak-enak aja gitu kan, nyantai-nyantai. Mungkin kalau seperti kayak Cak Nun itu kan, MHI Non Najib kan, dia disebut namanya Kiai Beling, ya Kiai Beling. Nah gitulah. Kalau beliau Kiai Beling, saya juragan Beling gitu kan. Gitu, atau santri Beling. Ya. Santri enggak juga sih ya, nek diomong santri malah berat, nanti dia tanyain kitab-kitab pusing aku kan. Nah jadi buat saya gini loh, yang paling penting nomor satu itu dalam organisasi itu adalah kebersamaan. Ya buat aku gitu. Jadi kebersamaan itu artinya nggak usah informal, nggak usah formal gitu loh, informal aja. Ya aku lihat aktivitasmu itu sebenarnya udah bener. Yang kemarin jalan-jalan kemana tuh, pelosok-pelosok itu kan, ya, yang lihat gajah segala ya, itu sama teman-teman. Buat saya itu benar udah. Dan gini, buat saya adalah tipe orang yang bukan berbicara masalah kuantitas. Aku nggak peduli masalah kuantitas, aku nggak peduli masalah image, ya. Saya peduli masalah impact, saya peduli masalah kualitas. Jadi kalau dalam jaringan itu ada sebenarnya luas, kualitas. Luas itu banyaknya orang yang kita kenal, ya. Tapi tidak intensitas, tidak intensitas kedalaman. Nah, sedangkan kualitas itu intensitas kedalaman. Nah, saya ambil contoh ini pengalaman kita ya pada saat kita pertama bangun organisasi, dulu namanya Komunitas Wirausaha kita sebut sebelum adanya EA di Batam. Itu sebetulnya sejarahnya hanya orang-orang yang setiap kali tanya sama saya satuan-satuan gitu kan, mau saya kumpulkan gitu loh. Terus saya kumpulkan dari satu orang itu, saya kumpulkan, yuk kita buatin seminar aja biar aku nggak ngomong sama terus kan gitu. Saya itu pada dasarnya nggak suka di seminar berbicara hal yang sama terus menerus. Jadi kalau bisa saya seminar terus direkam video ya, yang bagus mikrofonnya diupload di YouTube, nggak usah manggil saya lagi. Saya kepengen seperti itu malahan. Makanya kan itu saya upload materi-materi di YouTube kan, Anda bisa simak kan. yuk.b/training bisnis. Ya, thanks ya Yoki dari Palembang, Iksan dari mana nih? Iksan Septiadi. Nah, jadi buat saya justru malah yang penting kan follow through. Jadi pasca seminar itu sendiri, itu saya kepenginnya tuh ada action gitu loh teman-teman ya, yang konkret lah gitu ya, bahasanya sekarang namanya konkret. Nah,
disitulah saya buat namanya komunitas wirausaha bersama kawan-kawan. Waktu itu ada Pak Febriansyah, Mbak Ade di Batam, ya, Pak Wasisto. Kita cuma mulai berempat ya. Dari berempat itu kita pinjam tempatnya Pak Febri, ya. Pak Febri kita pinjam tempatnya di rukonya di daerah Tiban sana. Kita mulai pertemuan 4 orang. Cuman yang simple kok, berbicara positif itu aja. Terapi berbicara positif. Maksudnya berbicara positif itu hal yang positif yang kita sharingkan, apa sih yang kita pelajari 1 minggu ini. Simple aja. Pak Ihsan dari Tikem 72 Pontianak, thanks ya. Nah, jadi berbicara masalah yang positif, satu itu. Cuman dulu kita terlalu formal gitu kan. Sampai 2 minggu kan pertemuannya 2 mingguan. 2 minggu kemudian datang dari 4 jadi 5. Alhamdulillah ya. 2 minggu kemudian ya jadi 4 lagi. 2 minggu kemudian tetap 4 lagi. Sampai suatu saat Pak Febri tanya begini, "C, lo yakin lo C ini bakal berhasil?" Tenang Pak. Kita harus punya keyakinan itu akan berhasil. Ya, jangan lihat sekarang, lihat 6 bulan yang akan datang, ini tempat Bapak nggak akan cukup nih. Tapi kembali lagi, yang kita pentingkan adalah bukan kuantitas tapi kualitas. Nah, dari mereka-mereka yang hadir itu, sebetulnya ada pertemuan-pertemuan pasca itu. Ya, jadi pasca pertemuan itu, ya alhamdulillah memang 6 bulan kemudian itu rame banget ya. Ramenya tuh 60-70 orang per pertemuan, dan itu akhirnya kita buat 2 mingguan. Dari 2 mingguan kita buat 1 mingguan. Ya. Ayah, thanks. Chandra ya. Nah, jadi kita buat semingguan. Nah, itu masih 60-an orang yang hadir setiap pertemuan. Padahal di Batam itu. Nah, kemudian kita lanjutkan sampai udah deh, karena kasihan Mbak Ade itu yang SMS terus gempor gitu kan. Terus kan disubsidi SMS-nya juga, biaya SMS-nya, terus kita buatin udah deh iuran satu tahun itu 50.000 setahun cuma buat biaya SMS toh. Nah, gitu. Nah, tapi kembali di balik itu, sebenarnya di balik pertemuan itu kita sebetulnya juga melakukan gerilya. Ya, ada Pak Febi itu juga jago masalah manajemen. Beliau dulu kan di Fajar Mas Murni ya, supplier yang alat-alat tools itu yang termasuk terbesar di Indonesia juga, seperti kawan nama Central lah, mirip seperti gitu. Nah, saya kelebihannya di mana, ya Pak Febri kelebihannya di mana. Waktu itu Mas Ipo juga bergabung juga, kelebihannya di mana, di permasaran kan Mas Ipo kan. Nah, udah kita ya berusaha satu persatu kita mentoring gitu. Jadi mentoring itu nggak bisa namanya masal gitu, susah teman-teman. Satu persatu. Jadi kalau teman-teman perhatikan mereka-mereka yang ada di masing-masing daerah itu, yang mereka menjadi volunteer, memvolunteerkan diri untuk jadi koordinator, itu kebanyakan itu adalah hasil dari mentoring satu persatu, bukan mentoring secara massal. Ya. Nah, jadi ini yang saya sebenarnya kualitas ya, bukan cuma sekedar luas. Nah, misalkan Gusti ini kan sudah paham masalah internet marketing. Yuk, ya bantuin aja teman-teman. Teman-teman di situ yang barusan mulai ya, bantuin. Kalau enggak pun ya, kita misalkan sama-sama nol gitu kan. Enggak masalah, kita datengin aja mentor-mentor dari Jawa, siapa, jaringan UB kan sudah cukup kuat banget ya, Mas Fahmi Hakim gitu kan. Saya yakin juga Fahmi bukan tipe orang yang hitung-hitungan gitu kan. Nah, Fahmi datangkan ya, itu kenapa tidak gitu kan. Jadi mereka didatangkan, tapi yang penting audiensnya sudah siap duluan. Paling enggak ilmunya bertahap nih, how to start, datengin siapa duluan. Kalau enggak, kalau sekarang kan juga saya ada satu lagi kader kita namanya Desi Purwanti ya, itu tim CSUB. Saya bilang tim CSUB karena sekarang sudah nggak jadi tim CSUB, tapi kita jadikan trainer. Ya, kita upgrade nih. Desi ini sangat inspiratif banget, karena ya juga saya aja nggak menyangka Desi jadi seperti sekarang ini kan. Itu perjalanan ketulusannya dia dalam membantu. Jadi dia itu seorang TKW di Hong Kong yang keluar dari Hong Kong, kemudian magang di tempat kita dan menerima pasrah sama saya, ditempati di mana saja. Ditaruh di tempat bagian CS itu 2 tahun lebih dia. Nah, terus baru kelihatan keilmuannya matang banget begitu. Sekarang udahlah kita upgrade, Des kamu jadi trainer. Makanya insya Allah besok dia juga ikut saya di Lombok ya teman-teman. Ini saya akan pergi ke Lombok tanggal 1 ya, insya Allah tanggal 1 saya ke Lombok. Saya kepingin langsung adakan kopdar. Nah, kalau nanti di hari keberapanya Desi diperlukan, silahkan nanti training sama Desi lebih lanjut. Nah, jadi balik lagi, mengelola organisasi tentu aja nggak mudah ya. Yang memang Mas Guntur sering bilang, Mas Guntur dari Semarang ini sering bilang, kita ini harus siap dicaci maki, udah ngelayanin dicaci maki lagi itu. Kita yang ngeluarin duit, mereka datang ongkang-ongkang, dicaci maki lagi kita kan, lucu kan? Ya, itu alhamdulillah ya, itu ujian ketulusan kita. Makanya nggak gampang kalau kita bicara masalah
organisasi itu kita bicara masalah ketulusan, bukan kebulusan. Kalau nanti kita mengajarkan kebulusan, nanti yang datang bulus-bulus juga, kan? Contoh pas begitu kita ngajarin, kita mau bentuk organisasi tapi karbitan, mau cepet-cepetan, banyak-banyakan, itu biasanya nanti culture-nya itu gak terbentuk. Ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman, wes lah, nggak usah mikir banyak-banyak, satu persatu aja ya, kita punya kelebihan apa kita ajarin mereka, kita bina satu persatu, dilebarkan pelan-pelan. Tapi kulturnya itu ada, adabnya itu ada. Jangan sampai nanti dalam organisasi ini adabnya nggak ada gitu kan. Nah ini justru yang mahal di situ. Kita ini melibatkan circle of influence kita, tapi dengan adab. Hendrik Bayu, thanks ya. Cikarang, saya nggak tahu Cikarang kapan. Saya ini terus terang tidak pernah membentuk namanya UBI ini sendiri ya, Anda harus tahu itu. Jadi UBI ini dibentuk atas inisiasi dari teman-teman. Ya, yang mau silakan, gitu kan. Kadang setelah seminar teman-teman mau silakan, ada yang mau berbagi silakan. Ya. Nah, jadi saya itu tidak menghadiri proses pembentukan UBI itu sendiri. Karena saya nggak ngerti makanya kan pembentukannya seperti apa. Nah, maka dari itu pada saat Pak Arif dari Respiro mau membentuk UBI Madiun, dan beliau japri ke saya juga bingung, Mas, aku juga nggak ngerti nih bentuk UBI ya, jadian tak add duluan aja ke UBI Indonesia, kumpulan koordinator UBI Indonesia. Sudah dari situ saya umumkan nih Mas Arif mau buka UBI Madiun, ada yang bisa bantu nggak? Dari Surabaya kawan-kawan 7 orang meluncur membantu. Nah seperti itulah organisasi biar dibentuk secara organik. Saya nggak ngerti, saya tuh orang yang suka organik ya, saya nggak suka yang sintetik gitu. Yang buatannya anorganik gitu kan, buatan itu merusak ekosistem. Karena pasti ada kultur nanti yang tidak bisa disampaikan pada saat kita membentuk secara cepat atau anorganik, growth, gitu ya. Nah ini, gitu ya Gusti ya. Jadi buat saya yang kamu lakukan sebenarnya sudah benar. Cuma tinggal ya perlu ketulusan lagi dan kesabaran. Nggak usah mikir hasil. Nggak usah mikir hasil itu Allah nyentuh hati mereka. Jadi buat saya biarkan aja. Aku mau ngomong ini sak jeplak-jeplak, mau denger silakan, nggak denger silakan gitu ya. Saya itu belajar banyak seperti ini dari Om Bob. Ya, Om Bob Sadino itu adalah orang yang melakukan hari ini dan lupa besok. Istilahnya, wes sakar PDW kamu mau dengerin ya silakan, nggak mau dengerin ya silakan gitu kan ya. Nah, tapi nanti dari situ kan ada orang-orang yang tertentu yang kita harus perhatikan. Misalkan ada 1-2 orang, ini yang tulus nih beneran nih, itu kumpul gitu. Yang enggak nanti mesti misah sendiri, ya kan? Jangan pedulikan yang mereka yang punya niatan-niatan yang nggak benar, nggak usah pedulikan itu. Kita fokus aja yang punya niatan yang benar, berkumpul, saling membesarkan, ya, saling melariskan. Itu yang kita pikirkan di situ aja. Ya dari lingkaran itu dibesarin lagi, ya. Rasulullah tuh cuma berapa puluh orang sih di berapa itu berarti 2 tahun pertama, berapa tahun pertama ya? Saya agak lupa. Fase di Madinah kan ya, pada saat hijrah itu fase di Mekah ya duluan, itu juga baru berapa puluh orang saja gitu kan yang berkumpul. Itu dalam 2 tahun atau 4 tahun saya lupa. Ini harus nengok buku ngajinya duluan ya. Nah, jadi itu fase awal juga segitu, menguatkan duluan gitu kan, di namanya Darul Arqam kan, di tempatnya sahabat namanya Arqam. Nah, jadi itu fase penguatan ya. Setelah itu baru keluar dari situ ke Madinah, habis itu baru nyerbu masuk dalam lagi setelah kuat. Jadi buat saya yang paling penting justru fondasinya duluan yang dibentuk. Ya kita ngikutin lah fase-fasenya Rasulullah bagaimana membentuk organisasi. Ya, ini teman-teman mungkin ada yang tanya, boleh. Paling males kalau ada yang berpolitik, Mas. Nah ini loh, alhamdulillah di UBI itu ya, itu kita memang tidak sengaja tidak bentuk suatu organisasi supaya datang itu orang-orang yang memang benar-benar, Mas, yang benar-benar tulus gitu kan. Nah, jadi kalau yang nanti mereka mau numpang sama tempat kita itu nggak dapat apa-apa. Soalnya apa ya? Nggak ada yang bisa dipolitisir di tempat kita, ya kan? Begitu malah dipolitisir, kita blocking satu sama lain gitu mana? Ya. Iya. Pokoknya begitu mau pakaiannya beda aja kita udah tandain duluan, ini pakaiannya beda kan. Maksudnya pakaian beda itu apa? Ya biasanya kan kalau di tempat organisasi yang berbau politik itu kan mesti punya pakaian seragam tertentu yang bukan casual beginilah ya. Dan terus pakai yel-yel ya, yel-yel tertentu, terus image berlebihan, guys, jaim berlebihan, itu yang paling males kita ada. Makanya karena kita pernah mengalami hal yang seperti itu, kita pas ada UBI ini kita bilang udah deh jangan ada bentuk. Sempat waktu itu di Bandung itu
waduh mas, kita udah terlanjur bentuk ini mas, suatu organisasi ada ketuanya nih, ketuanya udah kita tunjuk nih. Ya kalau terus akhirnya mereka mutus, yaudah mas kita jadikan dia ketua bulanan, jadi ketua hanya 1 bulan aja, jadi setiap bulan kita ganti ketua. Ya, jadi lucu kan, setiap bulan ganti ketua, biar dia membuat program untuk bulan depan gitu kan. Bulan depan ketuanya siapa, ganti ketua lagi. Gitu kan, karena banyak orangnya mas. iya gitu kan. Di sana nggak ada orangnya, karena kita mau kayak gitu. Iya, ini Mas J kalau di Cirebon komunitas Yubi nggak di Cirebon ada komunitas Yubi nggak di Cirebon ya. Nah ini belum ada yang aktif ya. Saya itu pokoknya gini loh pada dasarnya teman-teman. Kalau nggak ada buat saya silakan Anda membentuk sendiri. Toh itu kan yang penting niatnya tulus duluan aja. Ya pokoknya kalau saya orangnya belak-belakan kok teman-teman. Jadi kalau seandainya ketahuan Anda nanti membentuk Yubi itu untuk Anda tunggangi, saya adalah orang yang pertama akan teriak kepada Anda, sampean keluar dari sini aja deh ya. Dan saya orang jeplak, saya nggak akan sungkan kepada Anda. Ya saya bosen namanya bahasa basian, saya nggak bahasa basi. Saya akan ngomong sama sampean, ya, sampean keluar aja ya, nggak usah di Yubi ya. Yubi nggak butuh orang kayak sampean. Saya gitu, saya jeplakin dan biasanya langsung saya remove dari Yubi Indonesia. Saya kasar banget orangnya, yang Anda harus tahu itu. Jadi nggak ada basa-basinya saya akan bilang sama Anda. Makanya mendingan Anda yang masuk ya. Wah, takut banget sama Mas ini. Ya bagus. Bagus. Takut itu kan orang yang salah kan itu. Kalau bener takut ngapain? Mau dia niatnya berbagi kok. Iya kan? Serunya jalan bersama-sama dengan membangun organisasi. Sagi Mubarak nih. Alhamdulillah. Yang Aceh Mas. Ya, Yubi Aceh nih. Iya. Ya, kadernya nih luar biasa. Nah, Bekasi ada nggak? Bekasi ada itu Makci itunya komandannya kayak koordinator lah ya. Saya koordinatornya banyak, jangan bergantung pada satu figur doang. Ya. Jadi paling nggak itu kalau bisa koordinator itu ada tim 10 lah gitu loh. Kalau 10 nggak aktif nanti ganti yang lain. Ya kan? Enak aja gitu aja. Mas, gimana? Saya pengen bertanya Mas. Jadi misalnya kayak ini Mas. Jadi kan kayak saya bilang tadi sama Mas J. Sambil minum loh. Kan yang di kota saya itu kan yang pusatnya lah Mas, di Banda Aceh itu kan kita udah ada grupnya nih, udah satu grup sekitar 30-an itu lah Mas. Terus kota-kota lain pengen gabung juga gitu Mas. Jadi Jaya yang kayak Mas J kemarin kunjungi Roksmau Langsa itu kan pengen gabung juga gitu. Cuman kan kalau nanti kita ngebuat acara kopdar offline itu kan mereka kan nggak bisa ikut Mas. Jadi saya dan teman-teman koordinator lain berinisiatif membuat grup lain Mas. Jadi grup lainnya itu kabupaten kota. Yang di Aceh itu kan yang pusatnya di Banda Aceh nih Mas. Yang bisa kita jangkau lah, yang kita sering buat acara. Terus jadi yang kabupaten kota itu ada sekitar 20-an orang Mas di dalam itu. Itu kan ada yang dari Roksmau, Langsa sampai ke banyak lah Mas. Nah, jadi kan ini ada Pak Putu loh. Halo ada Pak Putu juga nonton. Lanjut. Terus kan makanya saya kan walaupun sebagai koordinator nggak bisa langsung ngambil keputusan karena janganlah, nggak boleh gabung, takutnya nanti emang lu siapa itu kok bisa aku nih nggak bisa masuk ke Yubi Aceh gitu kan. Kenapa Mas? Kebanyakan kan saya nggak pengen gitu komunitas ini hanya sekedar komunitas, sedangkan kita punya niat untuk saya sendiri gitu pribadi, teman-teman yang aktif ini yang itu inginlah bareng teman-teman UKM di Aceh itu yuk kita belajar bareng-bareng gitu. Karena ya walaupun ya mungkin saya gitu sama teman-teman lain mungkin bisa di online-nya, teman-teman di produksinya kita kerjasama kayak gitu Mas. Jadi saling memberdayakan gitulah Mas. Nah saling yang di kabupaten kota lain itu saya nggak bisa langsung tunjuk gitu Mas. Oh iya boleh, yang di Roksmau kamu yang pegang ya, yang di Langsa kamu yang pegang ya. Saya nggak bisa kayak itu Mas. Saya bilang ya kalau memang pengen benar-benar buat yang ada di kota itu, minimal di saat nanti yang di pusat yang Yubi di Aceh pusatnya ini buat acara, sempatkanlah datang gitu. Ya setuju tuh. Kita ngomong dulu Mas. Ya. Saya pikir kayak ini. Ya kan Yubi ini kan orang tahu kan mestinya gitu kan. Jadi di saat orang tahu oh nih Mas J gitu, langsung pengen masuk. Tapi nanti setelah masuk di dalam itu kita sharing, kita berbicara sama mereka.
istilahnya dari gitu aja mas. Oh. Jadi ya misalnya saya nggak mau seperti itu gitu, makanya kita di komunitas UB Aceh sendiri mas, itu kita memfilter mas. Iya. Kita memfilter, jadi misal kita ada kegiatan nih, kita membuat acara, dia kayak ada apa istilahnya mas, oh ya mau ikut gitu, inginlah membantu. Jadi kita bisa tahu mas, orang-orang yang memang benar-benar ya dia tulus ingin masuk, pengen belajar dengan kita, dia sama-sama belajar, atau hanya pengen UB ya masuk aja ke grupnya gitu. Jadi hanya sekedar gabung doang gitu. Nah, jadi saya dan teman-teman koordinator lain berinisiatif. Jadi kita ngebuat yang kayak UB kabupaten kota gitu mas, kabupaten kota. Kalaupun yang masuk mau nanti ada yang per kota itu ada apa namanya perwakilannya, kita harus duduk dulu, kita ngomong dulu, kita jelaskan dulu sebenarnya ini UB ini apa sih, apa namanya jaringannya siapa aja sih, terus apa saja sih visi misi kita gitu untuk kita kan menyasarkan teman-teman UKM nih mas, kita berikan UKM, jadi jangan langsung menunjuk, jadi sampai di sana. Jadi mereka nanti nggak tahu, takutnya gini mas, orang ngelihat komunitas di bisnis online, kan mikirnya kan online mungkin ini MLM apa nih, kan seperti itu mas. Saya maksudnya nggak pengen orang berpikiran kayak gitu. Makanya yang teman-teman yang masih di kabupaten kota lain itu belum kita masukin UB-nya. Aku mau tanya, itu kabupatennya lain tuh yang dimasuk kira-kira berapa jam sih dari situ? Yang waktu mas di apa namanya ngisi di BI Kira-kira berapa jam tuh perjalanan? 6-7 jam mas. Wow, lama banget ya. Iya. Terus dari Tak tempat pikir cuma 2 jam, 3 jam. Losmai Aceh. Terus Langsa, dari Losmai dekat sekitar 3 jaman. Langsa ya. Jadi kan ada teman-teman yang di sana tuh memang benar-benar pengen lah di sini ada gitu mas. Makanya kadang-kadang nih saya ini mau bicara sama mas ini gimana bilangnya gitu. Iya. Dulu mas gimana mas? Itu pertemuan, pertanyaanku pertemuanmu seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Kita di awal kemarin bersama teman-teman sebenarnya kan memang udah ngebuat ini juga mas, kayak koordinatornya, wakil koordinatornya, bendaharanya, sekretaris. Kita ngebuat istilahnya biar ya teman-teman ada tanggung jawab lah mas untuk apa kegiatan kan. Tapi koordinatornya banyakin aja, jangan satu. Iya. Jadi walaupun nggak ada, jadi yang teman-teman itu sebenarnya udah koordinator sih mas. Iya. Cuman membagi tugas aja gitu. Kalau perlu dinamain yang gimana? Jangan koordinator, jangan ketua, sekretaris. Kita ngomong ini, jongos 1, jongos 2 gitu loh ya. Iya gitu loh. Jadi biar namanya tuh kayak jelek banget gitu loh ya. Jangan bagus sekali mas. Jangan bagus. Kita buat yang jelek gitu loh. Jadi kayak misalkan apa ya? Tukang catat gitu kan ya. Iya, tukang catat atau jongos catat atau tukang kumpulin duit. Pelayan catat. Gitu kan. Pelayan pencatatan kan begitu ya. Jadi tidak formal. Iya, tidak formal. Bukan cuma nggak formal, biar kita ini seolah kayak rendah gitu loh. Iya, betul. Ya, gitu loh. Bener. Ya kan, jadi kalau kita sudah membuat organisasi yang nggak ada dibanggainnya, ya, itu nanti yang datang insya Allah yang tulus-tulus. Iya. Tapi organisasi yang yang membanggakan anggotanya, kalau dia masuk ke situ bangga banget gitu kan. Nah itu biasanya nanti organisasinya banyak penumpang-penumpangnya. Iya kan? Benar. Ya itu banyak penumpang-penumpangnya. Jadi kita buat organisasi yang bagaimana kayak Partai Kaipang gitu loh, ya. Tahu nggak Partai Kaipang? Partai pengemis tuh loh. Nggak pernah. Waduh ini, oh ya zamannya beda ya. Ya dulu kan ada film-film silat Cina gitu kan. Kalau di Cina itu ada partai-partai gitu kan. Salah satu ada partainya namanya Kaipang. Kaipang itu partai pengemis. Kaipang itu artinya pengemis. Nah itu kalau ketuanya, ya pemilihan ketua habis dipilih jadi ketua itu diludahin, gitu kan. Gitu kan, diludahin. Serem ya? Namanya partai pengemis. Gitu. Nah seolah-olah kan kita seperti itu, tapi jangan ludahin secara fisik lah begitu. Dalam arti gini loh, ya seorang pelayan masyarakat ya dia harus mau melayani ya gitu aja ya, dengerin ya curhatnya atau apa ya memang seperti itu. Cuma tentu aja ada adab yang kita ajarkan pastinya, ya kan, mengajarkan adab. Misalkan ada guru datang ke sana. Itu saya selalu bilang sama kawan-kawan, adik-adik ini saya bilang, kalau ada guru datang ke sana mengajarkan keilmuan ke tempatmu, adabmu sambutlah mereka, ya kan, sambutlah mereka seperti gurumu, seperti orang tuamu. Antar mereka, bahkan sebisa mungkin ya di depan kamar diantar gitu loh. Wah kalau gurunya cowok yang diantar cewek, ya berdua gitu yang antar, selesai gitu loh, diantar guru
selesai kan ya sampai diantar di depan itu selamat istirahat gitu kan, pastikan sudah ada minumannya atau apa. Ini adab yang buat saya ini justru ini perjalanan dari organisasi yang penting yang sekarang itu hilang, ya kan? Ya kalau organisasi kebanyakan tuh sekarang tuh cuma mikir dipanggil gitu kan. Saya tuh kalau sering bilang tuh apa? Saya tuh nggak suka kalau dipanggil-panggil yang manggil tuh nggak jelas. Karena kita bukan masalah duit sih ya. Seolah-olah kayak pelacur gitu. Dipanggil, dikepokin duit gitu, pergi gitu istilahnya gitu ya. Nggak tahu pelacur seperti itu atau enggak. Kira-kira seperti gitu ya kalau di film. Kalau di film-film kan begitu ya. Pretty Woman gitu, Pretty Woman kan. Nah, seolah seperti gitu. Jadi, ya ini kata-kata saya sangat kasar banget memang. Ya seolah seperti gitu tuh. Nah, ini adab yang telah hilang. Justru enggak. Buat saya perjalanan organisasi UB ini itu harus mengajarkan adab, mengajarkan ketulusan. Makanya buat saya tadi yang kamu bilang itu ya, Gusti. Buatin alami aja Gusti. Iya, Mas. Yang simpel begini. Di sini ada pertemuan. Bisa dia bilang, Mas, aku mau bentuk sana, Mas. Besok kamu datang ke pertemuan sini duluan aja. Coba cek duluan. Iya. Kalau pertemuanmu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, maksud dia 7 jam perjalanan nggak mau ke sana. Iya. Ya ini kita harus tahu. Jadi kadang-kadang kita perlu menguji seorang itu dari situ. Apakah dia ringan kaki nggak? Kalau dia tidak ringan kaki dalam melangkah, dia mau ngajarin orang lain ringan kaki besok seperti apa? Ngerti ya? Seorang koordinator adalah seorang yang ringan kaki. Ya, kalau dia ringan kakinya aja nggak ringan, dia ngomong, aduh malas, aduh Mas 7 jam Mas perjalanan Mas. Oh ya sudah nggak apa. Berarti kamu belum saatnya bentuk. Gampang toh? Kalau gitu kok 7 jam biarin di sini. Loh kita tuh ngaji di sini ada setiap Selasa kan ada ngaji. Itu Riko Dianto, Mas Riko kan, ya. Riko yang properti syariah kan. Itu dia dari Bogor hampir bisa dikatakan istiqomah datang ke sini kok. Setiap 2 minggu. Setiap seminggu sekali. Setiap seminggu sekali. Ini hari Selasa. Datang ke sini, malamnya pulang. Itu dia. Ya. Nah, jadi kadang-kadang saya tuh heran sama teman-teman, ya. Kalau saya tuh nggak usah nilai tuh dari hal yang gede-gede sih. Buat saya hal yang kecil-kecil aja tuh. Itu ketahuan istiqomahnya seseorang, konsistensinya seseorang, dan itu perlu kita ajarkan. Kadang-kadang gini juga. Bagaimana mengajarkan ketulusan? Nggak usah dihargai, itu aja. Ya enggak? Nggak usah dihargain. Ya enggak? Contoh kamu ngadain acara, kadang-kadang tak diemin kok. Kadang Gusti udah 2 tahun ngajarin acara, tak diemin. Saya diemin. Maksudnya apa? Nggak saya puji, nggak saya bilang terima kasih. Saya kenapa nggak mau bilang terima kasih? Enggak. Karena ya pada saat saya bilang terima kasih, saya tuh punya kepentingan tertentu untuk Gusti mengadakan itu. Tidak, Gusti, ya kamu ngadain itu bukan buat aku. Kamu ngadain itu buat soulsmu, buat rohmu sendiri, buat jiwamu. Jiwa apa? Jiwa berbagimu. Ya, buat kamu bukan buat aku. Lah ngapain juga gitu? Aku berterima kasih pada kamu gitu. Ya, nah istilahnya begitu loh. Ya, aku terima kasih. Ya, kamu bawa UB di sana, yes. Tapi aku tahan mulutku untuk berterima kasih supaya apa? Ya mendingan tak jadikan doa, ya, buat kamu. Ya, semoga dari ketulusanmu itu, ya, itu berbalas surga. Nggak ada kebalasan yang lain kok. Ketulusan itu, keikhlasannya, itu balasannya cuma surga. Ya makanya buat aku, itulah lahan dakwahmu kok. Iya, Mas. Ya kan? Nah, saya kepingin itu jadi kulturnya di Yuk Bisnis. Ya, nggak usah besar-besar, Yubi, besarnya biar growth organik, biar kumpulan ketulusan ini. Gusti kemarin datang kan ya pas kopdar ya? Malang datang, Mas. Malang kan? Nah, kamu bisa merasakan nggak? Semakin kesini kopdar ini, tahun ketiga ini, semakin kita terasa vibrasi ketulusannya seperti apa? Rame, Mas. Iya kan? Nah, bukan kalau quantity ya mungkin nggak bisa gede-gede banget, cuma 550 orang kita batasi, tempatnya juga terbatas. Terasa, Mas. Nah, terasa vibrasinya kan? Vibrasi. Seperti itu loh. Itu yang kita mau seperti itu teman-teman. Jadi pulang dari sini itu jadi gerakan lagi. Aku jawab yang lain ya. Iya. Nah ini buat aku gitu Gusti, biarin aja diajakin dia. Ini kesini duluan nih 2 minggu nih, 7 jam. Dia nanti bilang apa? Kalau dia mau datang, berarti dia sudah terfilter secara otomatis. Kalau dia nggak mau datang, udah banyak alasan. Ya nggak? Begitu aja. Teman-teman banyak yang miliarder kok, yang begitu ada acara mau meringankan kakinya. Oke ya, saya bicara ini saya komentarin dikit, ada isu sensitif dikit tentang minarsih ya. Senang kalau pemuda-pemudi Islam punya banyak komunitas seperti ini. Semangat, semoga UKM, umat Islam dan pribumi semakin jaya. Ini hati-hati nih. Ya, saya kenapa kok tidak membatasi UBI ini untuk orang Islam saja. Ya, dan Anda harus tahu itu. Jadi buat saya ini adalah gerakan kebaikan, rahmatan lil alamin. Ya, artinya apa? Rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk
muslim saja, tapi untuk non muslim juga iya, ya. Untuk bahkan semesta alam itu cacing pun juga iya, cacing, semut dan yang lain-lain itu juga harus dapat rahmatnya, ya. Nah, ini soalnya sensitif bicara masalah pribumi juga. Saya nggak ngerti nih pribumi yang dimaksud seperti apa. Soalnya saya termasuk pribumi atau enggak nih? Mata saya sipit kan. Itu ada maksudnya pribumi yang dimaksud adalah Indonesia, is okay. Bahkan sebetulnya saya ya teman-teman, saya bukan berarti anti asing, tidak. Anti kapitalis dengan anti asing berbeda. Karena orang-orang kita yang pribumi pun kapitalis banyak banget gitu loh. Sama gitu loh. Ya. Yang sipit kayak saya banyak juga gitu loh ya. Bedanya apa? Yang sipit itu porsinya duitnya lebih gede gitu loh ya. Ya konglomerat-konglomeratnya karena memang mereka gitu kan. Tapi Anda ngecek itu kapitalis itu juga yang yang pribumi itu juga banyak. Pribumi dalam arti maksudnya bukan sipit matanya seperti saya, itu juga banyak juga gitu loh ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mau terkotakin oleh suku ya kawan-kawan ya. Bahkan saya mengatakan orang asing pun kalau dia memang menjalankan semacam kayak rahmatan lil alamin tersebut ya. Jadi orangnya juga berperilaku syariah juga banyak gitu loh. Banyak gitu yang membuat kampung apa itu juga itu orang-orang pribumi, orang-orang asing gitu. Nah, orang asing yang membuat film True Cost, orang asing itu, gerakan anti kapitalis. Itu orang asing. Jadi buat saya kerjasama sama asing nggak masalah juga, tapi bukan sama kapitalis yang begitu. Kalau sama kapitalis kita tunggangin dia gitu loh. Jangan kita lawan langsung, ya tidak, kita lawannya dari belakang aja, kita tusuknya nanti aja dia. Ya begitu kan? Ya sederhana gitu loh. Jadi saya tidak anti dalam hal seperti itu teman-teman ya. Anti asing bukan, kapitalis itu beda sama asing. Jadi banyak juga mungkin yang bule-bule yang concern banget, ya yang concern dengan anti kapitalisme ini. Anda boleh cek deh. Saya punya kakak perempuan saya, Anda boleh cek akunnya, namanya Widya Setiabudi, tapi akunnya itu apa ya? Akunnya Suwung, SUWUNG, Suwung gitu loh. Gitu. Gitu loh. Nggak jelas nih akunnya. Kakak saya ini Nasrani, teman-teman. Dia kerja di NGO, di mana, di non government organization gitu ya, jadi kayak LSM luar negeri ya. Saya nggak ingat terakhir kerja di mana, mungkin United Nations atau mana, saya nggak ingat. Pokoknya dia lompat-lompatnya ke sana. Memang dia sukanya kerja di tempat sosial, dan dia non muslim, Anda harus tahu. Dan dia dulu juga banyak mensorot tentang kapitalis ya. Dan ya itu suatu saat dia nge-share juga tentang suatu kapitalisme besar gitu ya di Indonesia ini ya. Yang sering kita juga dengar namanya Sembilan Naga dan macam-macam itu. Nah, itu dia share, padahal ya dia bukan orang muslim jelas kan. Ya, tapi buat saya nggak menjadi masalah gitu kan. Karena memang musuh kita itu bersama, kapitalisme. Kapitalis di belakang agama. Kapitalis di belakang politik. Kapitalis di belakang negara. Nah, ini Anda harus tahu. Jadi bukan orang Amerikanya yang kita benci. Ya, ini sebetulnya bukan negara Amerikanya juga. Amerika itu dalam kondisi dijajah oleh kapitalis itu sendiri gitu loh. Jadi itu segelintir orang yang menguasai dunia itu. Ini yang kita seringkali salah paham ya kawan-kawan ya. Jadi udahlah, saya nggak bicara masalah pribumi non pribumi. Panjang ya. Saya nggak bicara masalah masalah juga Islam non Islam, tidak. Tapi ini musuh kita bersama kok. Ya. Salam semua teman-teman. Mas J ini Aib ya. Mas J mau tanya pakai HP apa, kartu providernya apa, kok gambarnya jernih banget. Bagi pesan sponsor nih. Ya. HP ku OnePlus 3. Ya, OnePlus 3 providernya ini aku masih pakai XL. Emang aku kan nggak pernah ganti-ganti. Mas Guntur. Nah, ini Mas Guntur nih buat aku guru ketulusan nih ya Mas Guntur nih. Ya. Bagaimana? Oh, suasana maiyah banget ya. Betul. Ngono loh, Cok. Karena kalau maiyah kan gitu loh. Ngono loh, Cok. Saya senang sih sesuai dengan apa yang sampai lupa. Cak Nun ya, Mbak Ainun Najib mewartakan serupa gitu kan ya. Ini musuh kita bersama. Ya kayak Mas Guntur, aku senang tuh. Mas Guntur itu perhatikan deh gerakannya seperti Mas Guntur. Beliau ini turun di lapangan gitu loh, bantuin orang satu persatu gitu loh. Nah, jadi nggak harus kopdar resmi gitu, nggak juga. Kita kunjungin kawan-kawan kita yang butuhkan ya bantuan, yuk kita sama-sama yuk situ. Aku suka yang gitu, yang informal gitu loh. Kadang teman-teman juga tanya terus, di Bandung sendiri kegiatannya apa, padahal ada masjid.
ya apakah aku harus mengumumkan ada kegiatan Yubi? Aku bahkan nggak pernah mengumumkan ini adalah kegiatan kopdar Yubi. Ya ini juga kopdar, kan begitu ya, gitu kan? Nah kita datang ke tempat teman-teman juga kopdar, kan begitu. Di apa ya? Informal aja deh. Nanti kalau ketulusan itu mesti teruji dengan waktu kok. Ya. Tapi kalau apa mas kayak buat kalau menurut Mas Ji, kalau untuk ke depan tuh gimana mas? Apa memang kita ya misalnya kita beracara ya panggil aja juga semua kan, misalnya tetap infokan ke semua. Infokan semua teman-teman yang sekitar Aceh ya silakan gitu loh ya. Yang munafik boleh datang ya, yang oportunis boleh datang silakan. Insya Allah nanti masuk ke sini, mudah-mudahan insaf gitu kan ya. Gitu kan, lo Rasulullah aja nggak batasin kok, kan? Ya pastinya mas perjalanan 2 tahun ini pastinya adalah yang memang benar-benar tulus membantu. Makanya alhamdulillah juga lah mas. Mereka memang nggak ada malah ngeluarin duit itu mas. Betul, aku lihat itu kok. Ini untuk acara ya, Iya, untuk sekian. Jadi kita kalau kayak pergi-pergi kemarin tuh mas, itu dana kundunan gitu mas, rame gitu kan. Jadi memang ya kayak saya bilang tadi mas, memang yang memfilter itu semua tuh ya waktu gitu mas. Kita tahu lah benar-benar yang benar-benar ya tulisan yang tulus siapa. Ini teman-teman Yubi Indonesia, terutama tim inti Yubi Indonesia, silakan disimak ya. Dan yang mau nyumbang ilmu, sedekah ilmu ke tempat Aceh sambil jalan-jalan ke sana silakan. Tapi akomodasi, transportasi bayar sendiri ya. Gitu kan ya? Silakan yang mau sedekah ilmu, yang mau memanfaatkan organisasi kita, ya kalau nggak ketahuan saya nggak apa-apa, silakan juga. Ya. Ya ada juga yang gitu kan, mau memanfaatkan organisasi kita. Silakan juga kalau nggak ketahuan. Kalau udah ketahuan ya biasanya saya di belakang sudah bisik-bisik, saya blok-blokin semuanya. Hati-hati rek, romong iki kan gitu ya. Iki bukan tulus tapi bulus ini kan. Ya oh ya saya lupa juga tadi teman-teman koordinator sampaikan salam untuk Mas Ji. Salam. Mereka minta gini Mas. Gus, tolong dong bilang sama Mas Ji buat acara besar di Aceh. Kita buat yang di Sabang. Itu ya? Jadi gitu Mas. Wah, nariknya susah nih. buat kegiatannya di di Sabang. Jadi memang ya saya belum tahu juga Mas. Maksudnya kayak karena kan kita ini di ujung nih Mas. Ya. Di ujung Sumatera lah. Di Sumatera maksudnya ya kalaupun kita buat acara gitu kan, apalagi tahun lalu itu ingat kali saya kan Mas Ji kan awalnya kan bilang nggak bisa saat itu, maksudnya nggak bisa dari Lok Sumawe ke Banda Aceh karena jalur darat. Wah jauh nih. Kami dah gimana nih caranya supaya Mas Ji mau datang nih kan, karena teman-teman juga kan butuh Mas, misalnya pengen sharing sama Mas Ji. Aduh, waktu Mas Ji bilang nggak jadi ya. Gimana nih caranya? Terus setelah kemudian baru dikabarin, oh bisa. Itu sebenarnya kita ngebatasin Mas, ngebatasin tempat. Ini 30 orang aja ya, karena kan di atas saat itu kan nggak mungkin rame Mas. Tapi di saat tahu Mas Di mau hadir, full tuh Mas kan, Mas 8 sampai 80 orang gitu. Jadi memang dia untuk di sana itu kami butuh Mas, yang benar-benar ya tulus untuk ngebantu teman-teman, Bapak punya niat baik untuk terus bantu teman-teman UKM di di Indonesia, terutama di Aceh gitu Mas. Oke, ini Mbok Todong aku ngelihat keseriusanmu. Ya. Aku deal. Aku kan ke Aceh. Kita jadwalkan ya. Dan tidak hanya aku ya. Insya Allah nanti aku akan ngajak teman-teman koordinator yang lain untuk datang ke sana. Nah itu Fahmi, aku bersedia Mas J. Tapi tahun depan Januari kita kira-kira pasca istriku lahiran. Sip. Aku juga pasca dapat dana wakaf. Ya, kita jadwalkan ke sana ya. Dan kita buat acaranya tidak hanya 1 hari, kita buat mungkin 2-3 hari gitu ya. Boleh, ya, narik traffic ke sana. Kalau perlu kita adakan training for mentor di sana sekalian gitu ya. Boleh nanti
boleh yang di Banda Aceh mas, boleh di Sabang. Cuman kan harus nyebrang lagi. Serah nanti gimana dari teman-teman dari Mas J. Kami pengennya di Banda Aceh atau nanti baru kita ke Sabangnya, silakan mas. Iya, Kita iya. bantu teman-teman dari sana. Seneng kok, aku seneng kok. Jadi Aceh cakepnya luar biasa ya. Kita Mas J sampai balik 2 kali. ya, snorkeling ke sana kita. Ya snorkeling. Ya. Tahun 2015 sekali, terus tahun lalu mas ya. Tiket tuh berapa sih sana pulang pergi? Dari Bandung kalau naik Lion Paling murah di Bandung berapa, sejuta? sejuta mas, Nah. paling Lu murah. dari Jakarta? Jakarta bisa dapat 600, 700, iya ke sana. Oke. Ya nggak mahal-mahal banget ya. Ya. Kita tengokin ya teman-teman sana ya. Itu tuh kan langsung itu. Fahmi dah langsung menyambut tuh kan. Nanti jadi kita rencanakan mateng-mateng. Jadi tidak hanya aku, nanti barengan sama-sama yang lain ya. biar apa, karena kan saat yang kopdar kan Ya. teman-teman pengen ikut juga saat itu mas. Ya. Waktu yang kita yang di Malang kemarin mas, Ya ya ya. cuman memang biaya juga mas kan saat itu yang itu, makanya cuman teman-teman yang nyampein ke saya, tolong dong bilang ke Mas D gitu, buat di Aceh gitu. Pokoknya kalau nggak ke Banda Aceh, ke Sabang boleh loh antar. Nanti kalau memang mesti mau ke Sabang, yaudah kita Januari ya. Insya Kita Allah. jadwalkan ya nanti coba koordinasi sama Ayu dan nanti saya akan ajakin teman-teman yang lain, tidak hanya aku sama Om Fahmi, tapi juga kalau bisa nih Pak Arif tak ajakin ke sana Pak juga Arif. ya, supaya Pak Arif bisa langsung menengok apa cerita industrinya teman-teman di sana. Iya betul. Kalau bisa nanti datanya mulai disiapin sekarang yang kira-kira bisa dibina siapa. Kita bisa cari sponsor kok Bank Indonesia Iya, Ya. di Banda Aceh. dari BI Pulau Sumawe pada Aceh, nanti bisa barengan di sana kan Bareng buat ya. 6-7 jam. Ya nanti kontakin aja, bisa dikumpulkan di sana ya. Dari BI itu ya sekarang lagi concern banget. Iya. Insya Allah nih Januari kan masih ada Ada. beberapa bulan untuk persiapan nih. Februari lah kalau Iya. kasihan Fahmi, Fahmi. Januari Februari lah ya. Atau kita adakan TFM sana juga sebenarnya seru. Kan? Ya. TFM diadakan Ya kan Mas Ji kemarin waktu yang tahun lalu kemarin kan lihat sendiri gimana penuhnya Mas. Iya iya. Sebenarnya kita udah membatasi, nggak boleh Iya iya. sesak di atas, pesannya pengap saat Iya, itu iya. kan. Ya memang Mereka itu butuh pionir ya. betul pionir itulah Mas. Insya Allah. Kalau kami ini kan masih yang meneruskan ilmu dari guru lah. Ini ada dari Amin, Human Sapiens. Human Sapiens apa ki? Oh ini makhluk asing ya. Amin Human Sapiens. Mas apa rahasiane sampean senantiasa energi terus nggak pernah lelah berbagi. Jadi aku ya lelah juga rek. Cuman pas aku lelah aku tidur kan nggak live. Itu aja. Kan? Jadi saya itu sebetulnya teman-teman, nah ini yang teman-teman harus tahu. Saya itu physically tidak benar-benar bagus pada dasarnya kan. Ya kemarin makanya aku bilang kan, aku tuh sejak kecil itu sebetulnya sering sakit. Kayak apa? Lever itu kan kumat ya bolak-balik, udah berkali-kali kumat. Cuman memang mindsetku itu kuat ya melawan kayak gimana ya? Wah nggak mau berhenti gitu loh. Nah memang sejak dulu aku udah seperti itu. Cuman ya mindset itu mengalahkan sih, bisa jadi mengalahkan kesehatan itu sendiri kan, kesehatan yang kurang itu sendiri. Atau istilahnya apa? Ada adrenalin di dalam diri kita itu ya pada saat kita berbagi. Ya ada juga istilahnya, kalau istilahnya gini loh, orgasme itu pada saat berbagi gitu kan, orgasmenya kan pas gini ini lagi orgasme. Semangat. Semangat kan. Seperti itu. Jadi apa ya, nggak ngerti, nggak ada istimewanya sih. Biasanya saya siang hari saya tidur kok teman-teman. Saya perlu tidur 1 jam kira-kira setiap siang gitu kan. Kalau enggak saya udah lowbat saya. Makanya biasanya kalau pas saya ada sama teman-teman diajakin tuh perhatikan baik-baik. Saya siang ngilang biasanya. Ngilang saya tidur duluan. Saya perlu itu. Kalau enggak badan saya semua pegel semuanya. Ya, Malam baru begadang Mas. Nah, malam saya melek lagi tuh. Siap lagi kan karena kayaknya udah dicas kan. Iya. Malam melek lagi. Begitu. Lanjut ya, saya cek dulu. Masya Allah, ngiri sama Aceh. Yang Cikarang saya pengen gabung Yubi. Ya Cikarang aja susah ngumpulinnya sendiri kok. Ya, kalau di Aceh ini kan sudah konsisten. Iya Mas, menginfokan juga gitu. Jadi kita kemarin insya Allah teman-teman dari UB Aceh bakal ke Lok Sumawe Mas. Lok Sumawe ini agenda apa?
agenda tahunan UBAC lah mas. Jadi kita teman-teman di UBAC itu akan apa istilahnya akan seminar lah. Seminar insya Allah kalau tidak halangan itu di kampus Unimal di Lok Sumawe. Oh, berarti Sumawenya. Ya mas, jadi kita berangkat bareng-bareng nanti mas. Oh kan, mantap. Satu mobil, insya Allah kalau nggak ada halangan kita sewa rame-rame. Termasuk Zaki juga ngisi mas, sama yang kemarin waktu bareng sama saya yang di Malang Mas Hijrah. Zaki ini ilmunya tinggi loh ya, masalah internet marketingnya. Ya ngerti. Luar biasa. Jadi minta doa juga sama teman-teman. Kalau tidak ada halangan, teman-teman UBAC akan bertolak ke Lok Sumawe, acara seminar tentang istilahnya pastinya tentang apa istilahnya marketing online lah mas, di kampus Unimal. Kalau tidak ada perubahan jadwal itu antara tanggal 11 Desember mas. Desember. Jadi ada waktu sebulan lagi. Iya. Jadi kita rencananya itu pagi sampai sebelum zuhur itu kita seminar dengan adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sana, dan lanjut gathering. Gathering itu kita memperkenalkan UB lah mas. Melalui UB kita pengen penjelasan nih tentang apa sih UB ini apa, terus visi misi kita apa, terus kita perkenalkan teman-teman selama ini udah banyak membantu kegiatan UBAC. Karena jujur mas, selama ini sebenarnya yang memperkenalkan UBAC itu teman-teman di belakang nih mas. Setiap mereka ngisi, setiap mereka kegiatan, setiap mereka ada acara, pasti nama UB dipakai. Jadi misalnya ini dari mana, komunitas UBAC. Padahal saya tahu, saya nggak pernah suruh mas. Saya nggak pernah suruh bawa nama UBAC ya, nggak pernah mas. Bawa nama UB ya nggak pernah. Namun tiba-tiba dapat kabar saya dari komunitas UBAC, ini dari komunitas UBAC. Terus kalau menang acara, ini komunitas mana UBAC. Jadi gitu mas. Masya Allah. Jadi saya nggak pernah nyuruh sama sekali. Itu murni dari teman-teman. Bahkan saat itu ada yang menang, saya lupa menang lomba apa mas, di acara di Medan. Itu dia menang juara 1. Dia izin ke kami gitu. Ini apa namanya? Saya mau diwawancara, izin ya bawa nama Yubi sama kaos UBAC. Saya bilang silakan, saya bilang nggak ada larangan kayak gitu. Oke, makasih gitu. Jadi sebenarnya nama ya UBAC ini sendiri sampai sekarang masih eksis lah mas. Di Aceh itu yang bawanya tuh ya teman-teman yang belakang lah mas. Teman-teman yang tulus, teman-teman yang selalu membawa positif lah buat komunitas ini. Makanya hingga 2 tahun perjalanan 2 tahun setengah ini, inilah teman-teman yang di belakang inilah semua yang banyak bantu mas. Ya kalau apa istilahnya, kok saya pribadi hanya istilahnya apa ya, bertukar pikiran lah ke mereka. Cuman teman-teman semua ini yang bergerak, teman-teman ini yang mendukung. Malah kalau nggak ada kegiatan, mereka yang marah. Oh iya. Jadi misalnya, jadi mas sebenarnya mas, kita itu di komunitas itu dari awal tahun itu, jadi ada kayak kopdar itu. Kita misalnya kayak teman-teman kan beda-beda usahanya mas. Ada yang di jasa, ada yang di produk gitu kan. Jadi mereka itu ngisi gitu nanti mas, ngisi nanti minggu depannya lagi ada ngisi juga. Terus saat itu ada juga pengajian mas. Jadi kan satu bulan itu pengajiannya 2 kali. Jadi alhamdulillah lah mas. Jadi kita ada ngebuat agenda gitu, walaupun memang ya namanya nggak semulus itulah mas. Pasti nanti ada bolong-bolongnya. Cuman karena agenda itu udah kita buat, ya kedepannya pasti akan kita tingkatkan lagi lah mas. Makanya saya pribadi minta izin ke Mas J nih mas buat acara kita ya di Lok Sumawe. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang ada di sekitaran Lok Sumawe, Langsa, dekat-dekat situ mas, hadir ke Unimal nanti Desember ya. Yang Aceh juga datang juga dong? Ya, kami datang mas. Iya. Jadi kami nanti satu mobil dari Banda Aceh bertolak ke Lok Sumawe. Kita ya setelahnya
semua kita untuk sekarang belum dapat sponsor Mas. Cuman ini masih udunan sendiri-sendiri. Iya. Tapi tidak ada mungkin ada yang masuk sponsor Ke BI aja yang nanti karena minta. akhir tahun Mas. Kan nggak ada lagi ini Mas. Enggak, jangan bilang nggak ada lagi loh. Kalau cuma sewa tempat aja mereka dikasih, mereka kasih kok. tempat boleh Mas. Mereka kasih kok tempat dan apa biasanya sama makan tuh yang Makan disiapin sama mereka. Ya, Bank Indonesia nanti minta tolong dihubungkan sama Ayu aja. Ya, boleh. Ya, insya Allah nanti. Insya Allah. Baik kok itu orangnya kok, Pak. Lupa siapa yang namanya. Pak Safri ya siapa? Berarti boleh nanti mungkin tempat-tempat gatheringnya atau mungkin yang lain. Iya bisa. Ini ada yang tanya nih, kalau mau bergabung ke Yubi, ke komunitas Yubi, apakah harus member Yubi sendiri? Tidak. Iya. Ya jadi teman-teman tuh sebenarnya Yubi ini kan komunitas yang berdiri di luar Yuk Bisnis itu sendiri pada saat awal gitu kan. Jadi tidak harus Anda menggunakan Yuk Bisnis. Memang kebanyakan dari teman-teman itu menggunakan Yuk Bisnis. Iya. Ya kan akan jadi pertanyaan juga, kenapa kok Anda nggak menggunakan Yuk Bisnis yang begitu juga itu loh. Karena memang tujuan kita itu justru malah menyatukan. Kalau tidak akan terjadi perekonomian mandiri kalau Anda tidak terintegrasi. Itu yang Anda harus tahu. Ya. Kenapa kok saya insist banget menyatukan? Kenapa kok saya tidak memahalkan harga Yuk Bisnis? Karena tujuan saya adalah menyatukan. Begitu Anda bisa bersatu, ya kita ini mandiri, bisa bicara masalah kemandirian. Jadi kalau saya buat levelnya UB itu kan ada berjenjang gitu kan. Nah istilahnya namanya edukasi, setelah edukasi integrasi. Nah kalau tidak ada integrasi tidak ada kemandirian. Susah untuk kita untuk kemandirian. Kenapa? Karena datanya nggak kepegang gitu. Ya kita saling promote-nya susah juga. Benar. Ya. Tuh teman-teman. Wah ini malah ada yang etan itu kan. Suara kurang jelas. Jelas kok. Yang lain jelas. Nah ini ada yang lagi on the way ke Pujon nih. Insya Allah ada 20-an orang yang akan ngaji. Ya di Pujon ini untuk para koordinator ya. Terutama dari teman-teman Yubi Solo sama Yubi. Masih pergi ya? Hah? Masih ikut? Enggak, anakku yang ikut. Oh yang Iya. ceweknya? Nah, Aulia Iya. ikut sama Cindy. Jadi dijemput sama Tante Cindy sama Om Doni ya. Terus Gazan juga sama istri datang ke sana. Adi Eko nggak tahu sama istri atau enggak. Terus kawan-kawan siapa banyak om. Mas Guntur jadi ikut ya? Oh Riko nggak jadi ikut semalam karena istrinya sakit. Nah jadi alhamdulillah itu teman-teman ini ringan kaki banget ya untuk melangkah. Ya ini juga pengajian ini cuma untuk apa? Nomor satu nih perjalanannya aja untuk ngaji aja ada keberkahan banyak di situ ya. Pas kita satu mobil ya kita bisa banyak cerita ya. Kalau Sumawe lihat 7 jam ini perjalanan seperti apa kan? Iya. Dari Aceh ke situ pasti akan ada keakraban yang ini nggak mudah untuk ya kembali lagi asing itu memecah belah kita gitu loh. Ya yang saya sebut asing ini berarti artinya anti kapitalis ya, kapitalis asing ya teman-teman ya. Ini yang saya ngomong begitu. Ini tidak mudah memecah belah kita. Justru buat saya itu yang paling penting ini loh dihidupkan di situ. Oh ini Kang Randy yang lagi nonton nih. Nah Serikat Saudagar Nusantara izin ambil engine ketulusan. Amin. Ya, ketulusan bukan punya saya, semuanya Allah ya. Saya ingat banget ya, kayak kemarin kan ngobrol sedikit tentang masalah ketulusan. Yaitu saya hadisnya persisnya kan lupa. Jadi seorang sahabat itu kan menanyakan apa itu ikhlas. Kemudian Rasulullah itu menanyakan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril tentu saja memberikan jawaban ya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril bahwa Allah mengatakan bahwa ikhlas itu adalah rahasianya rahasiaku kan begitu yang aku sembunyikan dari orang-orang yang aku cintai ya atau dipilih itu sendiri. Nah itu kurang lebih seperti itu bunyinya. Artinya apa? Kalau kita sendiri ngerti bahwa kita itu ikhlas, kita sendiri akan ikhlas. Kalau kita sendiri ngerti bahwa kita itu ikhlas, itu akan membahayakan diri kita. Kenapa? Karena ya ikhlas ini balasannya surga gitu loh. Makanya kita nggak pernah ngerti kita ikhlas. Aku makanya kalau pas ngomong ikhlas itu agak susah. Jadi saya taruh di bawah satu level lah kalau ini ikhlas gitu ya. Ini ya bukan satu level di bawah gitu ya. Ini namanya tulus gitu aja. Ya, susah kalau ngomong ikhlas ya. Paling nggak kita belajar untuk tulus. Kalau tulus itu istilahnya gini loh. Give without expect to take. Kita ngasih nggak mikir apa, terima gitu loh. Nanti akan dapat apa gitu loh. Ya. Tuh nggak ada ketua tuh. Ini Kang Randy nih nonton nih ya. Oh ya, keren ya. Jadi kita adakan gerakan ketulusan ya, karena Indonesia membutuhkan itu.
Nah, ketulusan juga yaitu teman-teman testimoni loh. Ini yang saya bilang loh Randy apa adanya. Saya juga adalah orang-orang yang terus terang teman-teman saya tidak akan meminta testimoni. Dan ini juga tim saya juga kalau sudah mereka minta testimoni itu saya masih itu kok kamu minta testimoni, jangan minta testimoni. Biarkan testimoni itu keluar dari mulut orang itu dengan sendirinya dan kita nggak minta. Itu yang mahal. Jadi ini ya Kang Randy ya. Yang mahal itu bukan testimoni yang diminta yang keluar dari mulut orang itu terus direkam. Bukan itu. Yang mahal itu loh, yang hari ini mention akunnya sampean. Ya, yang mention akunnya sampean terus ngomong gini, Kang Randy makasih ya, KS ini sangat berarti ini dan seterusnya. Itu yang mahal. Bukan yang kita posting, alhamdulillah teman-teman semuanya kemarin berkumpul sekian belas ribu orang, gini ini dan gini ini yang kita posting. Enggak. Nah, itu saya suka dengan kata-katanya Pak B. Brand itu ya bukan sesuatu yang kita katakan tentang diri kita sendiri, tapi yang orang lain katakan tentang diri kita, gitu loh. Kalau mau lihat kebermanfaatan kita, ya itu bukan apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri, tidak. Yang orang lain katakan itu, ya. Dan ada juga mungkin yang orang lain nggak katakan, karena mungkin nggak punya sosial media, ya. Dan mungkin dia mengatakan dalam doanya dia, gitu. Yang dia nggak mengatakan, makanya kita nggak bisa ngukur sesuatu kebermanfaatan itu, bahkan tidak bisa mengukur. Ya biarkan Allah yang mengukur. Nah, itu kan ya. Ya teman-teman ya, makasih Mas J penjelasannya. Mas J apa bisa diundang ke Sangatta ini untuk mengedukasi Sangatta? Mana? Saya pernah dengar Sangatta itu di mana? Tentang entrepreneur muda dan ada rencana mau komunitas berangkat adik-adik untuk belajar di UBI. Cek dulu ya, saya lagi males keluar nih. Itu Kang Randy aja ke Sangatta. Saya udah berusia teman-teman, jadi saya juga ini bilang sama kawan-kawan, saya pejangan kayak kiai jangan. Pedangan. Apa ya? Nasihat saya ya, mungkin buat kawan-kawan juga yang penggerak-penggerak UKM juga iya, mungkin para guru juga iya. Ya bukan berarti menggurui lah, ini sharing aja. Saya itu kehilangan masa saya bersama dengan anak saya yang pertama dan kedua pertama ya. Jadi sama Aulia dan Alvin itu pada saat kecil, terutama Alvin ya. Jadi Aulia itu kan 2002, itu saya belum berbagi banyak. Kemudian saya mulai berbagi kan tahun 2006 lah ya, itu mulai intens. 2006 itu mulai intens. Rata-rata saya tuh mengisi 120 kelas dan seminar di 40 kota se-Indonesia per tahun. Per tahun. Jadi setengah tahun tuh saya dengan perjalanannya saya ada di luar. Jadi kalau 2006 ya, berarti anak saya Aulia itu umur 4 tahun. Itu golden momennya. Dan anak saya Alvin itu sekitar umur setahun 2 tahun kan. Waktu itu 2 tahun ya, hampir 2 tahun, setahunan lah ya. Itu saya tinggalin terus. Nah itulah kesalahan saya di masa lalu itu yang saya sesali. Jadi kok seolah-olah kayak mereka cepat gedenya dan saya nggak mendapatkan itu dan mereka nggak mendapatkan itu. Makanya kalau sekarang tuh saya itu banyak sama anak saya, sama Naya ya. Saya tuh menikmati banget dan kayak Naya nggak gede-gede ya. Banyak gede-gede karena saya itu punya waktu banyak untuk bersama Naya. Nah ini yang saya juga peringatkan sama kawan-kawan. Kemarin juga saya ngomong sama Riko, ayo jangan tinggalin anakmu, istrimu ya. Kita ini oke, kita berbagi, tapi jangan kita menjadi lilin ya. Jangan kita menjadi lilin yang nanti kita ini lebur gitu loh. Ya, kita ini apa namanya? Lilin itu apa? Meleleh ya, mengorbankan diri untuk umat, tapi kita sendiri tidak mendapatkan kita sendiri justru mengorbankan keluarga kita juga gitu loh. Nah, ini nggak benar jadi lilin itu kan. Harusnya kita jadi emergency light gitu loh. Lampu kalau habis dicas lagi. Nah, tapi nanti saatnya kita cas gitu kan. Jangan kita habis udah masih keliling-keliling terus, enggak. Batasin lah ya. Makasih Mas J pencerahannya, Kang Randy. Ayo Sangatta ya. Dan seterusnya. Oke. Albert Pongki, makasih Mas Pongki. Ketinggalan nyimak, nggak apa, nanti ada rekamannya. Gitu ya teman-teman ya. Banyak kok guru-guru di Indonesia, insya Allah kita sudah mulai bersatu nih. Aku senang banget KSN kemarin itu kan sebenarnya kan mempersatukan ya lintas komunitas ya. Jadi ini juga kita tuh harus keluar dari kotakan organisasi, malah saya bilang gitu. Makanya saya bilang ini, ikutlah organisasi itu 3.
yang satu ada militan, yang dua simpatisan. Ya misalkan ada ikutin TDA 1, pilih tambah 2 lagi yang ada simpatisan. Kenapa? Supaya ada luas, ada kualitas. Luas itu juga penting, kualitas juga penting. Ya, kualitas itu nanti ada militan itu situ. Ya, luasnya itu yang Anda banyakin kenalan sama orang juga, jangan Anda batasin. Dan kita itu jangan dikotakin oleh organisasi, karena ini penjajah itu kan senangnya gitu kan, ngotakin kita dengan militasi organisasi. Makanya saya bilang gini, wes kamu nggak usah terlalu militan sama UBI loh, kan? Nggak dibawa mati UBI-nya gitu. Nah jadi buat saya value dari UBI itu yang paling penting, bukan masalah UBI-nya itu sendiri. Ya. Jangan salah kaprah gitu kan, ya. Mesti juga begitu ya. Kamu di dalam situ kan ada organisasi yang lain kan di Aceh, ikutin aja nggak apa-apa kok. Saya yang paling penting itu justru malah value-nya itu. Ya, bahkan ada banyak teman-teman TFM kan yang waktu itu saya katakan nggak usah teman-teman membentuk organisasi lagi alumni TFM dulu. Aku bilang TFM ini singkatan jelek itu loh. T ketemu F ketemu N. Ya, T ketemu F ketemu M itu kan konsonan ketemu konsonan gitu loh. Lagian sudah terlalu banyak organisasi di sekitar kita. Kita nggak usah bentuk lagi, ikutin yang ada aja. Yang penting value-nya itu loh. Value ketulusan itu kan, belajar, praktek, berbagi tanpa berharap balas. Ya, hindari mental calo. Betul gitu. Ya, mental calo itu kan, itu calo itu pada dasarnya itu menyendat kelancaran perdagangan atau transaksi itu. Ya, jadi give without expect to take. Kita punya informasi, bagilah informasi. Kita punya duit, kita bagi informasi. Ya kan? Ini ada peluang ini gini. Bro, ini berapa persen nih aku harus ngasih komisi sama kamu? Hah? Presentasi? Lu kapitalis banget lu. Nah, kita ngomong gitu kan. Lu kapitalis banget lu. Lu pikir gua kapitalis juga nih. Nah, gitu kan ya. Nah, kita biasakan seperti gitu kan. Artinya apa? Nggak usah ngasih komisi. Yang terima komisi nista, yang ngasih komisi juga nista. Kita harus biasakan juga. Coba besok kita ada orang ngasih itu, kita nggak usah nawarin gini. Bro, gua harus ngasih lu berapa? Nggak usah sungkan. Ngerti ya? Nanti kalau dia gini, itu orang kurang ajar banget ya, aku udah ngasih dia peluang, dia nggak ngasih komisi sama aku. Nah artinya dia kapitalis kan, biarin aja gitu loh. Biarin, kita biasain gitu. Saya juga nggak sungkan kok dikasih peluang, oh ya thanks aja, nggak ngasih apa-apa, enggak. Biar saya biasakan dia juga nggak berpikir kapitalis. Iya. Nah itu kita harus membiasakan mereka seperti gitu. Gitu ya teman-teman. Wes cukup Panjang. Ya, saya mau makan dulu sama ini kawan-kawan yang di sini nih. Ada it's ini tadi. Ada Gusti. Siapa namanya? Rifki Rifki ini temannya Gusti yang lagi S2 di Bandung.